rekan-rekan, kembali lagi dalam Tips and Tricks bersama Mary Kristuti di part ke-15. Dan masih bersama dengan Om Heri Wibisono. Kita mau bahas tentang sebuah isu nih Om. Gak apa-apa kan Om? Gak apa-apa. Senang-senang aja kan ditanya-tanyain? Siap. Gitu. Nih Om, ada asal kasus... jangan isu nasional ya. Enggak lah. Ada kasus lucu Om. Ya, tadi pagi ada seorang HR asisten manajer yang telepon saya dan bilang bahwa ada sebuah kasus di kantornya, sebuah pabrik, di mana salah seorang karyawan melakukan ritual Om, menurut kepercayaan dia. Di kantor melakukannya. Oke. Dan ritualnya adalah di pantry dia menjilat gula di dalam toples, kemudian diambil gulanya pakai sendok, dijilat terus ditaruh lagi di dalam Om. Dan pasti kaget, dan ini terekam CCTV. Lalu diinvestigasi. Diinvestigasi, dipanggil. Sorry ya, spontan soalnya jilat gitu. Oke. Dan diinvestigasi, lalu dipanggillah si karyawan ini, operator kebetulan. Dan operator ini mengakui bahwa dia melakukan ritual, tetapi manajer HRD-nya tuh kayaknya nggak berani gitu loh Om. Nggak ngerespon, sehingga asisten manajernya tuh kayak gregetan. Ini tuh harusnya dapat SP lah, inilah itulah, atau ada pembinaan lah gitu. Nah, sebagai seorang pakar HR gitu Om, boleh dong berbagi pendapat tentang seharusnya bagaimana HRD bertindak, apakah sesuai peraturan perusahaan, kemudian langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk melakukan pembinaan terhadap karyawan ini, si operator ini, gitu Om Heri. Oke. Menjilat gula. Yang ada itu sebenarnya menjilat atasan, menjilat matahari juga ada lagu ya. Atau gini, oke, sekarang fenomena menjilat gula. Menjilat gula, melakukan ritual itu untuk mengharapkan sesuatu. Untuk diri dia? Oh, untuk diri dia ya, bukan untuk orang banyak ya. Oke. Sebenarnya kan operatornya kan karyawan gitu loh Om. Nah, apakah didiamkan? HRD mendiamkan atau gimana? Nah, kemudian apalagi di tengah pandemi COVID ya kan, mungkin kalau ceritanya sebelum pandemi COVID kita nggak, kalau saya gitu ya sesama karyawan mungkin nggak terlalu ya khawatir juga sih, itu kan jorok banget gitu kan. Cuman ya gimana gitu loh, harusnya HRD bersikap dan bertindak. Baik. Kalau untuk seorang HRD ya, kita pahamin dulu ya. Kalau saya di posisi asisten manajer dulu deh, ya, asisten manajer. Kalau misalnya kita punya atasan, katakanlah begini, ada sesuatu hal yang bisa jadi kita tidak tahu. Oke. Ya, gitu ya. Apa yang di pikiran si HRD manajer ya? Betul. Bisa jadi menurut kita asisten, kalau saya sebagai asisten manajer ini di aturan sudah ada aturannya nih misalnya ya. Di PP. Oke lah, misalnya kayak begitu ya. Tetapi kita perlu pahami kenapa misalnya atasan kita tidak melakukan sesuatu sesuai pikiran kita. Itu bisa saja si atasan ini mempunyai pemikiran atau pola pikir yang lain atau pertimbangan yang lain yang mungkin tidak di-share ke kita. Bisa saja seperti itu. Mungkin memang saya pernah menghadapi hal seperti itu, tetapi bukan menjilat gula juga sih ya. Nah, menurut saya, ini dari sisi saya, karena HRD itu sebenarnya banyak tipe sih gitu. Tetapi benang merahnya di mana kalau untuk HRD? Yang pertama, dia harus berpijak pada aturan. Aturan ini peraturan perusahaan, PP? Ya, pasti. Peraturan perusahaan yang di tingkat yang paling kecil ya. Terus kemudian di atasnya masih ada undang-undang, masih ada peraturan menteri dan lain-lain ya. Gitu. Nah, spesifik, ini kan ada di lingkup perusahaan, artinya peraturan perusahaan. Entah itu juga bisa jadi nggak hanya peraturan perusahaan secara buku atau yang sudah tertulis, atau bisa saja aturan yang tidak tertulis juga bisa. Jadi ini kayak bisa, misalnya memang culture-nya yang ada di situ ya, bisa jadi begitu. Nah, kita lihat dulu bahwa di HRD harusnya memang berpegang pada aturan tersebut. Oke. Nah, saya
belum dapat nih dalam durasi yang singkat ini, saya belum dapat nih pertimbangan apa kira-kira atasannya tidak melakukan sesuatu. Mungkin takut operatornya resign, Om. Iya, banyak faktor, tapi kita coba analisa dulu ya. Kalau misalnya memang data informasinya hanya menjilat gula saja, terus kemudian itu sudah bentrok dengan aturan yang sudah ada, artinya berarti harus ditegakkan, di-enforce tuh aturan terhadap si operator ini. Dipanggil, investigasi. Betul. Nah, kalau yang tadi saya dengar bahwa dia sudah mengakui dan ada CCTV. Ada CCTV, artinya betul. Buktinya sudah ada dengan surat pernyataan, tentu saja ya. Nggak sampai bikin pernyataan sih. Tapi kan langsung verbal diungkapkan kan, betul. gitu. Nah, kalau verbal udah diungkapin, tinggal dikasih sodor aja sebenarnya surat pernyataan. Oh, jadi HRD bisa menyuruh atau membuatkan surat pernyataan, dia tanda tangan. Oh iya dong, gitu. Okay. Itu perlu. Kalau buat HRD perlu. Apalagi orang industrial harus melakukan itu. Oke. Jadi, lalu? itu sebagai bukti. Oke. Selain CCTV. Oke. Gitu ya. Oke. Terus kemudian hal yang soft yang kita lakukan adalah sebenarnya bertanya dalam sesi itu ketika mendengarkan bahwa sudah diakui misalnya, oke, sudah diakui, kamu ngakuin ya, udah ngakuin. Kalau sudah ngakuin terus kemudian oke, sekarang saya perlu surat pernyataan kamu karena saya perlu bukti, gitu ya. Kamu bikin pernyataan secara tertulis ditandatangani. Setelah itu terjadi, saya harus gali kenapa dia melakukan itu. Nah, motif pribadi kita kesampingkan dulu. Ini motif pribadi, gitu ya. Maksudnya itu kepercayaan dia. Mungkin kita bisa hormati kepercayaannya. Ya. Tapi nggak juga sampai makainya gula kantor gitu loh. Tapi kan itu kepercayaannya dia, gitu kan. Mungkin itu yang dia percayain. Iya. Kalau misalnya nanti katakanlah dia bisa nggak diganti nggak gula yang ada di situ, gitu ya. Kalau menurut dia itu saya perlu ngakuin harus gula gitu. Gula yang dipakai orang banyak atau bisa gula yang lain? Mungkin alternatifnya kalau operator ini superior, maksudnya super ya, karyawan super katakanlah, penghasil atau kontributor utama di perusahaan ini, mungkin saya akan ganti dengan gula yang lain. Oh, jadi dipisah antara gula milik dia dengan gula milik rekan-rekan yang lain. Iya. Dia gini, jilatnya gulanya mau berapa ton sih sebenarnya? Dia mau jilat gula sampai berapa ton? Di toples, Om, di toples. Ya oke, di toples lah ya. Kalau misalnya katakanlah oke lah, supaya tidak merugikan orang lain karena berpindahnya air liur itu ke gula dan bakteri dan teman-temannya itu ke orang lain. Ambiar. Artinya saya kasih, nanti saya sediain gula. Diakomodir, oke. Gitu ya. Itu oke, nggak perlu orang lain tahu banyak. Lu masuk ke gua kalau udah perlu ngomong, kalau perlu melakukan itu, terus kemudian saya akan kasih, gitu ya. Dengan catatan itu kalau 1 di antara 1000 ya. Kalau 1000 karyawan yang begitu gimana? Kalau 1000 karyawan yang begitu berarti artinya perusahaan harus memfasilitasi kalau 1000 karyawan. Perusahaan memfasilitasi ritual karyawan di kantor. Nah, kalau 1000 itu budaya orang, baru ya, budaya baru menjilat gula. Andai ya, seandainya ya maksudnya ini. Saya takutnya perusahaan itu memang akhirnya semuanya menjilat seperti itu kayaknya. Takutnya begitu. Tapi begini, kalau misalnya itu cuma 1 dan itu diyakini dan itu dia kontributor gitu ya. Saya nggak masalah sih. Maksudnya gula 1 kilo berapa sih? 13.000. Oke, 13.000 saya sediain 1 kilo deh gitu ya. Saya kasih toples tersendiri gitu ya. 1 bulan saya ganti deh, nggak apa-apa. Setiap gajian saya ganti. Beban. 13.000. 13.000 plus toples 10.000, 23.000. Tapi ada satu hal lagi. Gimana? Dalam upaya kita juga bukan mendekatkan diri, maksudnya lebih dekat dengan karyawan tersebut. Kalau kita bisa memahami orang lain, terutama biasanya orang juga akan menghargai kita. Oke, ini pendekatan interpersonal lah ya gitu. Ini sisi yang lain ya. Tapi kalau kita ngomongin aturan ya aturan. Menurut Om, HRD wajib nggak ngeluarin SP? Karena kan itu air liur berpindah menjadi kuman, resiko terhadap karyawan lain tertular penyakit yang kita nggak ketahui ya dari air liur. Dan langkah apa Om? Apakah betul SP atau gimana gitu? Kalau aturannya menyebutkan SP ya SP. Tetap SP tapi tetap diakomodir ya. Iya dong, makanya gini, seninya adalah ketika kita menjadi seorang HRD, yang kita hadapin ini orang gitu. Orang. Bukan kucing, bukan barang gitu. Jadi kadang-kadang mungkin aturan itu kalau buat saya ya saklek aturannya seperti itu. Jadi
Kalau harus kita enforce, ya kita enforce. Oke. Gitu. Nah, saya tadi ngomongin HRD manajernya tidak melakukan action, artinya mungkin nggak tahu pertimbangannya apa gitu. Bisa jadi banyak pertimbangan. Apakah mungkin itu juga ownernya juga melakukan itu, gua juga nggak tahu ya. Tapi bisa jadi ya kan. misal atau misalnya memang ada pertimbangan lain yang ternyata yang kita tidak ketahui informasinya. Nah, itu bisa saja gitu. Tapi bagian dari pertimbangan untuk memutuskan sesuatu dari si HRD manajernya ini. Tapi balik lagi ke kerangkanya bahwa menjilat itu terus kemudian kita harus enforce. Artinya kalau saya sebagai asisten manajer, saya akan memberikan suggest. Ngobrol sama HRD manajer. Ngobrol dulu nih gali. Satu tim dong gitu. Suggestion itu bisa formal, bisa informal gitu. Kita lakukan di warung kopi bisa saja. Atau kalau enggak secara resmi, secara formal ya lakukan. Mau pakai email, mau pakai WhatsApp yang tertulis atau apapun ya boleh saja gitu. Bahwa ini pandangan saya. That's it, setelah itu selesai karena kita harus sadari secara struktural kita masih ada di bawahnya si HRD manager. Nah, ada lucunya nih Om, kita kan finding facts. Lucunya adalah si operator ini di WhatsApp grup kantor, dia tuh bilang bahwa masa urusan gula aja dibahas sih, kayak nggak ada kerjaan nih si HRD asisten manager gitu loh. Karena tuh bos kamu aja nggak ngapa-ngapain. Nah, lucunya di sini jadi ada sedikit perasaan bahwa ini harus gimana ya gitu kan, dia bingung ini harus gimana ya karena nggak ada action. Dan ketika dia melakukan investigasi sebagai kewajiban dia, terjadi sebuah polemik gitu. Akhirnya si operator merasa kuat. Nah, efeknya yang ditakutkan oleh asisten manajer adalah kalau seluruh karyawan melakukan hal yang sama, ya kan, nggak mungkin semua di SP, bukan jenderal. Iya, begini, makanya itu gunanya kita ada pendekatan tertentu kepada orang-orang tertentu. HRD harus punya kemampuan untuk mapping atau identifikasi terhadap satu lingkungan tertentu, gitu. Jadi kita harus tahu nih kelompok-kelompok, individu-individu itu gitu ya. Kalau misalnya kita lingkupnya masih kecil, katakanlah let's say 50 orang dalam satu organisasi, kita masih bisa lihat tuh. Siapa ya? Gitu, orang per orang. Tapi kalau misalnya sudah lebih, kita akan kesulitan sebenarnya. Kepalanya yang dipegang, kepala divisi mungkin untuk melakukan pendekatan ya. Betul sekali. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh kita sebenarnya para HRD itu untuk melakukan approach terhadap karyawan dalam mengatasi polemik-polemik yang terjadi, perahara-perahara yang terjadi. Hal yang seperti itu supaya tidak terulang lagi ya kita lakukan. Hal yang kita lakukan adalah ketika kita sosialisasikan itu kepada orang lain, artinya tanpa menyinggung orang yang melakukan tersebut. Tidak tersubjek atau terobjekkan ya, tidak terobjekkan ke siapa. Jadi secara umum bahwa kita lakukan himbauan dulu. Kita lakukan himbauan untuk ke semua area bahwa istilahnya secara umum juga menjaga kebersihan, terus kemudian tidak membahayakan pekerja lain, karyawan lain. Ya, kita lihat ini momennya. Kalau misalnya pandemik ya kita lakuin lah bahwa kita harus menjaga. Mungkin kalau perlu memang bagi orang-orang tertentu juga perlu membawa alat makan dan minum sendiri, ya alat makan minum sendiri gitu ya. Terus kemudian sepantasnya lah perusahaan juga memfasilitasi dengan kondisi yang seperti ini, dengan prosedur yang normal gitu ya. Artinya ada lakukan tes gitu Om, karena takutnya kan udah ada yang ngambil tuh gula, nggak ada yang tahu Om. Apakah mungkin perlu tes PCR untuk seluruh karyawan atau gimana Om? Ya bisa aja. Itu kan kalau ada dana ya. Iya, balik lagi lah, banyak. Kalau kita ngupas kita lihat ya, maksudnya begini, seorang HR itu harus tahu dulu lingkungannya seperti apa, kemampuan perusahaannya seperti apa, culture-nya seperti apa gitu di perusahaan itu. Jadi ketika misalnya ternyata apa yang dilakukan katakanlah bentrok dengan diri kita, ya kita juga harus membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan itu, baik itu secara pribadi maupun secara jabatan. Jadi ada beberapa hal yang kita melingkupi, kita harus bikin keputusan untuk karena saya memang bertanggung jawab untuk dan atas gitu ya. Nah, itu kita lakukan gitu. Nah, dan kita harus cermatin gitu. Maksudnya kita ini bergerak
kadang-kadang satu kepanjangan, saya ingat tuh, saya masih ingat ada satu masuk ke perusahaan tertentu dan saya ketika proses interview itu saya ditanyain gitu secara keras gitu, Heri, kamu sudah siap jadi anjingnya perusahaan? Jadi itu bukan jangan diartikan miring gitu, bahwa memang kita ini kadang-kadang harus penjaga peraturan, mungkin anjing penjaga peraturan. Iya, gigit juga. Oh ya, gigit ya kan? juga. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang harus eksekusi, katakanlah untuk harus memutuskan hubungan kerjanya, ya kita putuskan hubungan kerjanya. Tapi selayaknya dengan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan peraturan perundangan yang berlaku. Sekarang Om, kalau misalnya tidak ada action apapun dan ini seperti berlangsung dibiarkan gitu, kontranya untuk manajemen apa Om? Kontranya untuk manajemen artinya hal ini ya, ketika dibiarkan, orang akan menganggap bahwa seorang HR manager yang merepresent manajemen itu tidak melakukan enforcement, tidak melakukan aksi apa-apa. Artinya orang, ya cemen lu cuman begitu doang, ya gua begini juga nggak dilakuin apa-apa. Ntar orang akan ngelakuin lebih daripada itu. Oh, ingat tuh, kalau dibiarkan mungkin akan terjadi pengulangan yang sama walaupun kasusnya berbeda. Pengulangan yang sama walaupun kasusnya berbeda. Ya, serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Nah, jadi segala sesuatu memang ada pro dan kontra ya rekan-rekan. Kalau dibiarkan akan begini, kalau ditegur ya siap-siap kehilangan. Tapi bukan berarti proses pembiaran atau proses peneguran tidak bisa memberikan efek pembelajaran buat rekan-rekan atau operator-operator yang lain. Tetap ada resiko. Betul. Nah, kalau dibiarkan resiko, kalau dikasih punishment juga resiko. Sebaiknya sih memang dilakukan sesuai undang-undang ya Om ya, ya atau sesuai aturan yang berlaku. Okay. Jadi begini, kalau kita ngomongin tiap area punya cara dan culture tersendiri, iya kita lakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan normatif yang ada. Kayak begitu. Nah, kalau hal yang seperti itu tadi kan spesifik. Makanya kalau kita ngomongin sebenarnya tidak hanya sebatas aturannya begini, aturannya begitu. Undang-undang tidak mengatur secara spesifik mengenai menjilat gula gitu. Enggak seperti itu gitu. Tapi kita punya aturan yang lebih rendahnya lagi di bawah aturan perundangan. Jadi secara hierarki yaitu peraturan perusahaan. Di bawahnya peraturan perusahaan mungkin memang ada peraturan yang tidak tertulis juga, artinya itu bisa dianggap sebagai kebiasaan, norma kebiasaan yang ada di situ. Etika mungkin. Ya bisa jadi itu secara umum juga ya etika ya. Itu menjijikan sih sebenarnya juga menjilat itu. Kalau menjilat atasan itu nggak kelihatan loh ya. Nggak terekam CCTV ya kan? Mana dulu yang dijilat. Oke. Terima kasih banyak loh Om Heri atas saran dan pendapatnya. Semoga saran ini berguna untuk kalian yang mengalami hal serupa. Dan jangan lupa subscribe, like, serta komen jika kalian suka video saya atau mungkin ada usulan untuk mengangkat cerita kalian di video-video saya berikutnya. Untuk kalian yang punya masalah bisa email ke saya, subscribe dan follow juga. Mungkin punya akun lain Om? Kalau YouTube belum ya. Belum. Okay. Instagram mungkin ada. Oke, nanti boleh di-share ya Om ya. Boleh. Oke. Dan kita tutup acara Tips and Tricks bersama Mary Kristuti episode 15. Sampai jumpa lagi.